Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saya sekedar sharing, sekedar cerita. Kalau keberadaan pemahaman Islam jamaah itu memang bisa diakui secara Quran dan Sunnah, tentu bisa dipastikan mereka tidak akan melakukan takiyah, tidak akan melakukan pergerakan di bawah tanah, ya. Karena apa? Yang terjadi ternyata kepengurusan di dalam Islam jamaah masih banyak kecolongan. Faktanya yang saya alami, yang saya jumpai dengan mata kepala sendiri, masih ada, mungkin bahkan banyak yang pengurus seolah-olah membiarkan atau hanya ingin mengambil keuntungan dari infak persenan, infak sodakoh yang lain-lainnya, ya. Saya pernah jumpai dulu di tempat sambung saya dulu, ya. Itu ada seorang bapak yang mana istri bahkan beserta anak-anaknya itu tidak ada yang ikut mengaji, ikut kadang-kadang, nanti nggak pakai kerudung, kadang pakai kerudung. Jadi secara pemahaman jamaah itu tidak jamaah dan tidak dikatakan Islam. Tapi yang jadi persoalan, ketegasan dalam jamaah itu tidak ada. Faktanya apa? Ya dibiarkan. Nasihat sekedar nasihat, nggak ada pemantapan untuk mereka. Jadi sekedar hanya menjadi wadah bagi mereka yang mungkin di luar tidak ada teman, atau mungkin hanya mencari rasa kekompakan yang faktanya pun tidak sebanding lurus dengan semboyan-semboyan mereka. Rukun kompak itu hanya bius, tapi faktanya setelah biusnya hilang ya emang nggak kompak. Masih banyak persoalan dalam arti tidak sejalan dengan pemahaman jamaah yang mana katanya mengaji Quran dan Sunnah. Faktanya ya masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam jamaah. Nanti satu saat, satu waktu saya susun, saya mantapkan dulu cerita tentang kepemimpinan yang di Riau ini ada. Saya sempat laporkan juga ke pengurusan daerah bahwasanya ada pengobatan-pengobatan yang sangat tidak dimasuk akal dan menyalahi sunnah menurut kami. Dan sempat kita laporkan juga ke daerah dan ke pusat, ke ulama 10. Ketika itu masih belum ada gonjang-ganjing, ya. Gonjang-ganjing para ulama dinonaktifkan. Jadi kita kembali lagi bahwasanya kalau memang tegas keilmuan jamaah, faktanya masih banyak penyimpangan yang dibiarkan begitu saja. Seolah-olah biarlah, yang penting masih ada jamaah. Mungkin hanya untuk sekedar meramaikan. Saya menjumpai dulu, mudah-mudahan Allah mudahkan saudara kita yang baru saja masuk dalam jamaah beberapa tahun yang lalu. Ceritanya kami diminta untuk meruqyah anak Pak Camat di satu daerah Kampar, ya. Beliau domisili di Sumbar, yang mana beliau ini baru saja mengaji dalam Islam jamaah. Beliau curhat bahwasanya istri masih belum jamaah, mas, masih belum masih belum mau ngaji. Itu gimana? Karena posisi saya dulu di dalam jamaah, ya sabar mas, nanti lama-lama insya Allah mau ikut, insya Allah, saya bilang gitu. Ceritanya kita diundang ruqyah untuk meruqyah adiknya yang baru nikah.
Jadi kurang lebih 4 atau 5 hari nggak sadar dalam artian itu nggak mau tidur, nggak mau makan. Alhamdulillah ya, qadarullah, dengan izin Allah, ketika diruqyah sembuh dalam artian sadar. Saya belum konfirmasi setelah itu, insya Allah nggak ada keluhan lagi. Kita kembali ke anak Pak Camat laki-laki tadi. Dia mengeluhkan istrinya belum mau ngaji. Saya bilang sabar. Nah, kalau ini kita tarik ke pemahaman Islam Jamaah, padahal anak camat tadi itu baru bayatnya itu bareng bayat yang datangnya Pak Sultan ke desa-desa, ke kelompok-kelompok, ke masjid daerah gitu kan. Saya lupa tahun berapa itu ya, 2015 atau kok nggak salah itu ya, 2016 lah, saya lupa. Jadi beliau ini ternyata di Sumber, di Padang, karena beliau kuliah di sana. Kalau nggak salah dengar dapat isi sana, cuma belum bayat. Jadi yang bayat itu cuma laki-laki. Secara garis besar, kalau memang tegas ke hukum, ke keimaman, kepengurusan dalam Islam Jamaah ini tentang ilmu, mengaku paling murni, seharusnya akidah mereka menyatakan kalau kamu tidak membaiat istri kamu, berarti kamu tidak halal. Laki-laki dan suami istri ini pasangan yang tidak halal, yang seharusnya diceraikan. Itu menurut akidah mereka. Padahal secara garis besar Islam pada umumnya, ya walaupun tidak masuk ke kelompok Islam Jamaah dan tidak baiat, mereka secara hukum tetap Islam. Ini kan lucu. Ini bukti ketegasan yang ngakunya paling murni, faktanya tidak sejalan. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan kita paling benar. Kita yang paling paling murni, kita baiat yang pertama. Mungkin saudara-saudara jamaah, saudara-saudaraku yang masih dalam Islam Jamaah, coba cross check, sejarah menyatakan baiat yang pertama itu baiatnya Wali Al-Fatah. Dan Pak Nur Hasan pun secara tertulis tanda tangan berbaiat kepada Wali Al-Fatah. Kenapa Pak Nur Hasan justru berbaiat tapi membuat baiat baru? Nah, di sini ada, Allah alam pastinya ini ada perselisihan. Kalau mengaku paling pertama, justru yang paling pertama di Indonesia itu Wali Al-Fatah. Tetapi mereka Wali Al-Fatah, kalau nggak salah saya dengar itu Jamaah Muslimin Hizbullah ya, atau ya Hizbullah nggak salah itu. Dia baiatnya itu untuk baiat kepemimpinan sebagai kelompok, bukan untuk sebagai khilafah atau pengesahan dalam Islam. Beda halnya dengan pemahaman Islam Jamaah. Insya Allah lain waktu kita sambung. Apa yang bisa kita sampaikan. Yang perlu dipertanyakan, silakan saudaraku dalam Islam Jamaah, silakan tanya di kolom komentar dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, silakan. Atau WA saya atau DM saya, atau datang ke rumah. Masih banyak saudara Islam Jamaah yang datang ke rumah, kadang melalui WA, kadang jumpa, ngobrol. Alhamdulillah, mereka terbuka, yang hatinya itu masih bersih, tidak terkotori oleh akidah-akidah yang sangat merusak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.